Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website prediksi harga cabai di Kota Medan menggunakan metode exponential smoothing. Di mana metode ini saya buat dua, yaitu metode double exponential dan triple exponential. Sebelumnya untuk data cabainya saya ambil dari data BI, yang dimana datanya ini bisa di-download teman-teman berdasarkan daerah dan tahun berdasarkan history yang ada di website ini. Kemudian ada tipenya juga harian, mingguan, bulanan, ataupun yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa cari data di sini sebagai bahan untuk penelitian ataupun skripsi teman-teman. Kemudian di sini saya akan jelaskan untuk websitenya. Pertama yaitu login untuk masuk ke menu dashboard. Di sini login sebagai admin. Ya, pertama yaitu ditampilkan menu dashboard, yang dimana dashboard ini menampilkan data-data yang sudah ada di website ini. Pertama yaitu total data cabai yang ada di database sekitar 5.838 data. Kemudian jenis cabainya saya ambil ada 4 jenis. Kemudian harga cabai untuk data sekarang itu sekitar 45.000, 28.000 dan lain-lain. Di sini untuk jenisnya ada 4, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Kemudian untuk datanya di sini saya buat grafik yang dimana datanya ini sudah mencakup untuk keempat jenis cabai. Nah, jika dilihat untuk satu jenis cabai, ya begini pergerakan datanya. Ini itu data rata-rata setiap bulannya. Nah, ini 2020 bulan 12, sampingnya 2021 bulan 1 hingga nanti 2023 bulan 12. Begitu juga dengan jenis-jenis lainnya. Kemudian di sini ada menu jenis cabai untuk di bagian navigasi. Jenis cabai di sini saya bisa dinamis, di mana nanti teman-teman ketika ingin menambah jenis-jenis cabai atau jenis bahan pokok lainnya tinggal ditambah di sini. Kemudian jika ada yang salah bisa diedit ataupun bisa dihapus. Kemudian untuk data cabai, ya kurang lebih sama juga. Di sini nanti teman-teman bisa menambahkan data-data cabainya. Yang dimana data ini saya sudah import langsung dari data dari BI. Yang di sini sudah terinput sekitar 3.000-an data tadi. Nah, di sini bisa difilter juga. Misal teman-teman hanya melihat data jenis cabai merah. Ya, nanti muncul cabai merah aja, atau nanti rawit hijau, muncul rawit hijau aja. Oke. Nah, itu teman-teman juga bisa tambah, edit, dan hapus data. Kemudian, jika semua datanya sudah terinputkan, kemudian di sini ada untuk prediksi. Nah, prediksi ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu double eksponensial dan triple eksponensial. Mungkin masuk pertama untuk double eksponensial. Di sini untuk sebelum memasuki menu prediksi, kita diminta memasukkan nama prediksinya, di mana nanti namanya ini akan disimpan di hasil prediksi dan teman-teman bisa lihat nih data yang sudah diprediksi sebelumnya. Sebagai contoh, kita buat percobaan pertama. Nah, kemudian nanti diminta juga tipe prediksinya. Jika teman-teman ingin memprediksi per hari atau per bulan. Sebagai contoh mungkin saya masukkan yang per bulan, kemudian nanti jenis cabainya, cabai merah besar. Nah, untuk eksponensial, terutama di double exponential smoothing ini, kita diminta untuk memasukkan parameter alpha dan beta, yang dimana parameter ini dimasukkan dari rentang 0,1 hingga 1,0. Ya, sebagai contoh mungkin saya masukkan random aja, 0,3, kemudian untuk betanya 0,5. Nah, kemudian untuk prediksi masa depan ini, jika nanti teman-teman ingin memprediksi mulai bulan 1 tahun 2020 hingga bulan 1 bulan 12 hingga 2023. Di sini misal teman-teman ingin memprediksi 3 bulan setelah akhir prediksi. Artinya ketika teman-teman ingin memprediksi 3 bulan, berarti dia memulai dari bulan 1 tahun 2024. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi, kalau ini 6, berarti
bulan 1 2024 hingga bulan 6 2024. Ya, mungkin ini kita contohkan. Setelah semuanya terinput, kita lakukan prediksi. Nah, kemudian di sini ada detail dari perhitungan double eksponensial. Sini mulai dari data yang sudah kita masukkan tadi 2020 bulan 1 hingga 2023 bulan 12. Ya, di sini ditampilkan juga data prediksinya, data aktualnya. Kemudian ada level, tren, kemudian ada evaluasi MAPE dan MAE. Nah, di sini sudah ada per datanya juga. Kemudian di bawah, nah, ini untuk prediksi masa depannya yang tadi kita inputkan 6 data atau 6 bulan. Jadi setelah dari data aktualnya itu bulan 12 masuk ke data prediksi masa depan bulan 1 tanggal 1. Maaf, bulan 1 aja karena ini data per bulan. Kemudian bulan 2, bulan 3 hingga nanti bulan 7. Nah, di sini ada prediksinya juga. Kemudian ada rata-rata MAPE-nya berapa, MAE-nya berapa, dan alfa beta yang kita masukkan tadi. Ya, untuk hasil prediksinya kurang lebih seperti ini. Kemudian, ketika kita masuk ke hasil prediksi, di sini tadi data yang kita masukkan sudah ada. Bisa dilihat data percobaan pertama untuk double eksponensial. Kita pilih. Nah, di sini untuk grafik visualisasinya. Di sini kita lihat untuk data aktualnya itu yang warna biru. Ya, cukup bervariasi dan memiliki grafik yang naik turun. Kemudian yang orange atau yang kuning ini adalah data prediksinya. Ya, bisa dilihat secara visualisasi datanya bisa diprediksi secara bagus. Dan untuk prediksi masa depannya sekitar 6 bulan dia menaik seperti ini. Ya, di sini juga ada tabelnya yang dimana tabel ini bisa dilihat aktualnya berapa, prediksinya berapa. Kemudian ada MAPE untuk evaluasi hasil prediksinya. Ya, kemudian ada rata-rata MAE-nya dan MAPE-nya, kemudian prediksi untuk periode selanjutnya juga. Ya, begitu untuk yang prediksi double eksponensial. Jika nanti teman-teman ingin mencoba lain, bisa juga menggunakan harian, kemudian memvariasikan alfa dan betanya. Kemudian masuk ke prediksi triple eksponensial, atau bisa dibilang whole winter. Kemudian untuk triple eksponensial ini kurang lebih sama seperti double eksponensial. Pertama kita masukkan nama prediksinya dulu. Ini untuk melihat hasil prediksinya nanti atau menyimpan prediksinya. Percobaan kedua, sebagai contoh. Kemudian kita mencoba untuk tipe data harian. Kemudian jenis cabainya boleh dipilih aja sesuai dengan data teman-teman. Ini saya coba laut hijau. Nah, untuk triple eksponensial ini parameternya itu ada 3. Beda dengan double eksponensial. Yang tadi double eksponensial hanya ada alfa dan beta. Untuk triple eksponensial ada alfa, beta, dan gamma. Masing-masing sama seperti double eksponensial, kita memasukkan nilai parameternya itu mulai dari 0,1 hingga 1,0. Sini sebagai contoh, saya masukkan aja secara random. Oke, setelah terisi semua hingga gamma, masukkan prediksi masa depan. Mungkin pertama di sini saya coba dulu untuk tanggal mulai prediksinya tanggal 1 bulan 1 2020. Tanggal akhir prediksinya saya buat saja 1 tahun saja. 2020 atau satu bulan ya. Oke, jadi tanggal mulai prediksinya tanggal 1 bulan 1 2020. Tanggal akhir prediksinya tanggal 31 bulan 1 2020. Kemudian kita pengen memprediksi 7 hari setelah dari tanggal 31. Artinya dia memprediksi nanti di bulan 2 tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini kita lakukan prediksi. Ya, di sini nanti akan tampil data yang udah diprediksi. Di sini ada tabelnya, pertama itu tanggal, data aktual, data prediksi, kemudian bisa dilihat level tren seasonalnya juga untuk triple eksponensial, kemudian ada MAPE dan MAE juga. Sini ada tabel perbandingannya, aktual prediksi, berapa MAPE-nya, berapa MAE-nya setiap datanya. Tadi udah kita inputkan yaitu tanggal 1 hingga tanggal 31,
Kemudian prediksi masa depannya ada 7 data, berarti tanggal 1 hingga tanggal 7 di bulan kedua. Kemudian ada rata-rata MAPE dan rata-rata MAE. Kemudian ada parameter yang sudah kita inputkan tadi, 0,3, 0,2, dan 0,4. Kemudian untuk melihat hasil yang sudah kita lakukan ini, kita lihat lagi ke hasil prediksi. Di mana tadi untuk tes atau triple eksponensial di percobaan kedua. Kita klik aja, kita pilih. Nah, untuk prediksi triple eksponensialnya untuk jenis cabai rawit itu kurang lebih seperti ini. Data aktual itu yang biru, ya untuk trennya cukup stabil. Kemudian untuk prediksinya memiliki variasi nih, ada naik turun. Artinya mungkin dia bisa menghitung sesuai dengan data parameter yang udah kita inputkan juga. Nah, untuk datanya sebenarnya untuk prediksinya tidak terlalu jelek karena dia bisa mengikuti tren dari data aktualnya. Mungkin di sini ada sedikit anomali ya, tapi dia bisa melihat trennya. Jika naik, dia naik juga, turun, kemudian stabil juga. Kemudian untuk double perbandingan juga di sini sudah lengkap. Ini data aktualnya, data aktual, data prediksi, kemudian ada nanti mappingnya, hingga nanti data terakhir sesuai yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian ada rata-rata MAPE dan MAE-nya di sini sekitar 16%. Artinya ini udah cukup baik karena MAPE-nya ketika mendekati 0 dia artinya semakin bagus. Kemudian ada prediksi untuk periode selanjutnya. Ya, kurang lebih seperti double eksponensial juga, hanya yang membedakan yaitu parameter dan cara perhitungannya saja. Oke, mungkin itu aja untuk data user. Ini bisa ditambah, diedit, dihapus nanti di mana data ini yang digunakan untuk login. Kemudian untuk tentang, mungkin nanti ini opsional, bisa teman-teman masukkan informasi teman-teman. Ya, begitu saja untuk website prediksi harga pangan, khususnya untuk cabai di Kota Medan menggunakan metode double exponential smoothing dan triple exponential smoothing. Bagi teman-teman yang ingin lihat source code websitenya bisa hubungin kontak yang ada di bio. Terima kasih.